Demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Negara demokrasi tidak pernah ada satu suara yang terlalu kecil untuk didengar. Karena setiap suara memiliki arti yang sama. Adik sanak, mari berdemokrasi di podcast Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu. Adik sanak, mari berdemokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman pemilih. Kembali lagi di podcast KPU Kota Bengkulu, ruang bincang tempat kita mengulik berbagai sisi dunia kepemiluan, tentu saja dari narasumber-narasumber yang berkompeten dan berpengalaman di bidangnya. Nah, teman pemilih, episode hari ini sangat relate banget nih dengan kehidupan sehari-hari, dengan era sekarang di mana era digital, berita informasi itu sangat mudah kita dapatkan, karena tema kita hari ini adalah pre-banking atau upaya untuk mencegah hoax sebelum menyebar. Itu upaya pencegahan gitu ya. Nah, hari ini bintang tamunya super spesial. Kita akan bahas, mengulik tentang ini dengan orang yang tepat. Beliau merupakan Korwil Mafindo, komunitas Mafindo atau Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Beliau juga merupakan akademisi Universitas Bengkulu. Langsung aja kita sapa Dr. Guse Pinangti, MSI. Halo Ibu. Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore. Panggilannya apa teman-teman? Boleh teman Sahabat? pemilih, Bu. Oh, teman pemilih. Teman pemilih, selamat sore. Semoga sehat. Cantik banget Ibu Masya hari Allah. ini Mbak Penti juga. berseri-seri. Harus selalu berseri-seri. Iya dong. Kita bahas tentang pre-banking ini, Iya. Bu. Tapi sebelum kita masuk ke topik yang lebih serius, aku mau tanya-tanya nih dulu nih seputar keseharian Ibu. Ibu tuh Iya. akademisi dan juga sebagai Korwil Mafindo Mafindo. itu tadi. Boleh Iya. dijelasin dikit Bu, keseharian Ibu tuh seperti apa? Kesehariannya pasti ibu rumah tangga dulu ya. Itu nomor satu ya Bu. Pagi-pagi ibu rumah tangga gitu Iya, ya. Setelah betul. itu kita jadi kegiatan di publik begitu. Saya juga sebagai akademisi di Universitas Bengkulu, ilmu komunikasi, di Magister Ilmu Komunikasi dan juga di jurnalistik begitu ya. Dan sekarang ini juga sedang menjalani peran saya sebagai Korwil Mafindo. Korwil Mafindo tuh koordinator wilayah Mafindo Bengkulu. Jadi Mafindo Bengkulu ini hadir di 44 provinsi di Indonesia dan Bengkulu ini adalah wilayah ke-22. Jadi Mafindo ini seperti singkatan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia gitu ya. Keren banget ya, anti fitnah gitu. Kalau udah anti fitnah berarti di situ kita bersama-sama punya misi untuk membebaskan dunia media sosial lah begitu ya, media digital ini dari sampah-sampah informasi. Bisa kita lihat banyak hoax, banyak ujaran kebencian, misinformasi, disinformasi gitu, sehingga itu sebenarnya satu bentuk atau langkah literasi digital. Bagaimana kita memberikan edukasi yang sifatnya digital begitu kepada masyarakat umum. Dan saat ini di 44 wilayah kehadiran Mafindo ini juga sudah memiliki lebih dari 2.000 relawan se-Indonesia. Jadi kita menyebutnya, ini Korwilnya ketuanya gitu ya, yang di bawahnya itu ada relawan. Jadi siapapun yang berminat untuk menjadi relawan, untuk edukasi anti hoax, kemudian untuk aktif di literasi digital, itu bisa bergabung dengan Mafindo di seluruh Indonesia, termasuk di Bengkulu. Nah, untuk Mafindo sendiri kegiatannya itu biasanya edukasinya seperti apa, Bu? Lewat media sosial kah atau langsung ke lapangan atau ke sekolah-sekolah seperti apa, Bu? Iya, kita seperti yang saya sampaikan bahwa literasi digital ini adalah kegiatan yang menumbuhkan pengetahuan dan juga membentuk satu perilaku atau sikap ya terhadap hal-hal yang berhubungan dengan informasi yang ada di media sosial gitu.
kita sangat relate dengan program-program pemerintah, khususnya Komdigi. Kalau sekarang Iya, Komdigi ya, Komdigi, kalau iya, dulu Bu. kan Kominfo. Kominfo. Nah, jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan pelatihan gitu ya, pelatihan secara offline maupun waktu ketika COVID itu juga kita dilanda COVID semua harus berkenalan dengan yang namanya digital ya, artinya ada media online-nya gitu ya. Kita selalu tidak surut gitu, walaupun online kita juga memberikan edukasi seperti itu. Apa yang diedukasi? Misalnya kita di Mavindo itu ada literasi digital, itu ada 4 hal yang kita betul-betul kita berikan kayak kampanye gitu ya. Yang pertama itu digital skill, kemudian kita juga mensosialisasikan bagaimana etika digital, bagaimana budaya digital. Kemudian pada saat ini nih, setahun yang lalu itu yang paling diberikan tantangan itu adalah bagaimana Mavindo itu melawan yang namanya keamanan digital, dan itu memberikan sebuah pengalaman baru bagi masyarakat untuk diberikan literasi digital, dan juga bagi relawan Mavindo seperti kami juga mendapatkan hal-hal yang baru yang sebelumnya memang tidak banyak kita dapatkan, tetapi ketika kita itu sudah bertanggung jawab untuk menjadi relawan Mavindo, berarti kita harus berkomitmen tuh untuk lebih meningkatkan kemampuan kita bagaimana menanggulangi itu sebagai sebuah ujung tombak untuk bisa melindungi masyarakat seperti itu. Kita bicara sedikit tentang literasi digital nih, Ya. Bu. Di era sekarang, mungkin titik baliknya waktu COVID ya, Bu. 2020 itu Ya. semuanya beralih menjadi digital, menjadi Online, serba online gitu ya. daring. Iya. Menurut Ibu, seberapa penting sih, Bu, literasi digital, apalagi untuk anak muda di era sekarang? Karena kan informasi banyak banget ya, banyak hoax juga. Iya, banyak. Sangat penting. Justru inilah data ya yang bukan hanya Mavindo yang menghasilkan lewat Litbangnya, data misalnya kata data center, kemudian juga dari Komdigi begitu ya. Bagaimana penetrasi masyarakat Indonesia sekarang ini sangat tinggi di media sosial. Ya, hampir 75 bahkan 80% masyarakat Indonesia ini adalah yang mengakses sosial media ya. Itu juga salah satu yang saya rilis atau yang kami rilis dari Hotsuite ya, yang benar-benar setiap tahun itu melakukan survei terhadap dari semua negara. Nah, di Indonesia ada data khusus yang didapatkan bahwa masyarakat Indonesia itu rata-rata mengakses internet itu sehari 8 jam. Bayangkan, Wow. kalau misalnya waktu produktif kita 12 jam sehari, 8 jam itu dihabiskan masyarakat itu untuk mengakses internet. Di dalam internet itu tentu ada sosial media atau juga internet untuk pekerjaan, itu kan juga ada ya. Nah, 8 jam itu apakah efektif ataupun produktivitas itu dilakukan melalui sosial media atau tidak? Kadang-kadang kan untuk akses ke media sosial itu hanya untuk yang remeh-temeh gitu ya, dan ketika memanfaatkan waktu yang banyak kemudian tidak mendapatkan informasi yang berkualitas. Nah, makanya kita juga sangat mendukung dan kolaborasi Mavindo itu bukan hanya kepada sekolah, bukan hanya kepada satu pihak, tetapi semua pihak kami membuka diri gitu ya untuk berkolaborasi. Khususnya Komdigi, kami juga menjadi kolaborator yang sangat baik, dan Mavindo juga menjalankan program-program Komdigi untuk kegiatan literasi digital itu. Jadi Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia itu juga edukasi anak-anak muda gitu ya, Bu? Iya. Bu, anak SMA. Anak SMA, Soalnya semuanya. Anak SMA, anak SD, bahkan sekarang juga ya, kita sekarang sedang menjalani program AI Ready, AI AGTS untuk guru, untuk anak SD minimal 15 tahun kita sudah edukasi gitu ya. Kemudian siswa, mahasiswa, terus ada lagi nih Mbak Fenty, lansia. Oh, lansia juga jadi sasaran. Lansia itu adalah kelompok rentan. Kami menyebutnya kelompok rentan karena mereka di sini hadirnya lansia, kemudian mengenal teknologi itu penting sekali untuk dibekali. Karena mereka ini adalah digital imigran kan. Lahir duluan tapi mengenal teknologi belakangan. Benar nggak sih? Ya kan? Kalau mengenal teknologi belakangan berarti kan banyak hal-hal yang mungkin di era mereka nggak tahu. Terus bagaimana misalnya lansia terbebas dari kejahatan di dalam media sosial, penipuan digital, banyak sekali yang menyasar itu. Makanya, nah untuk pemilu juga kita tahun 2020 itu membekali siswa, kemudian di 2023 membekali lansia gitu ya. Kegiatan Mavindo itu namanya waktu itu Tular Nalar. Itu memberikan pemahaman kepada pemilih pemula, kemudian kepada lansia gitu ya, bagaimana
juga bisa menilai informasi yang mereka dapat di media sosial itu adalah informasi yang benar, yang kredibel gitu. Itu juga tidak mudah sih sebenarnya, makanya Mavindo tuh tantangannya sangat berat gitu, karena semua itu menjadi sasarannya. Jadi bukan hanya siswa, mahasiswa, tapi masyarakat umum juga begitu. Dan harus kejar-kejaran juga sama masifnya sosial Oh media iya, informasi. kita tuh kayak gini loh Mbak Fenty, kita edukasi itu mungkin butuh persiapannya misalnya seminggu. Tapi informasi yang nggak bener ini atau yang mau kita perangi ini bisa berkembang seperti jamur di musim hujan tuh cepat sekali. Jadi lebih cepat itu berkembang dibanding kita berpikir mau apa tuh gitu Betul ya. sekali, Makanya tuh kita nggak bisa pada satu sasaran saja, tetapi banyak sasaran dan banyak metode yang bisa kita gunakan. Apalagi di sekarang ini aku banyak dengar nih Bu, Mm-mm. yang kelompok-kelompok rentan untuk terkena kejahatan cyber itu Ya. biasanya anak-anak remaja, itu Betul. adanya lob scamming dan Ya, segala macam. Dan kalau betul. misalkan lansia 50 tahun ke atas itu penipuan, kayak Mm-mm. mereka lewat m-banking atau apa Semuanya. gitu. Sedih banget Ibu. Iya. Sekarang kita baca tentang pre-banking. Sebenarnya Oke. apa sih Bu pre-banking itu Bu? Ya, pre-banking itu semacam mitigasi atau pencegahan. Ya, mitigasi atau pencegahan. Kita di Mavindo itu mengenal dua hal. Pre-banking terlebih dahulu, nanti ada debanking. Nah, pre-banking ini adalah pencegahan. Pencegahan itu adalah bentuk dari promosi kita, sosialisasi kita atau kampanye kita untuk masyarakat umum bahwa ketika kita sudah terjun ke atau mengenal media sosial atau media digital, kita juga harus tahu resikonya. Ya, jadi tidak semua kegiatan-kegiatan kita yang berhubungan dengan akses ke media sosial itu adalah sesuatu yang baik-baik saja. Ternyata di situ juga ada hal-hal yang perlu kita pelajari, bahwa ada ujaran kebencian di sana, ada penyebaran informasi palsu di sana, ada penipuan di sana, kemudian ada konten-konten negatif yang berkembang yang sebenarnya mungkin tidak disadari oleh pengguna sosial media. Makanya ini pre-banking ini diperkenalkan oleh Mavindo itu sebagai pencegahan. Kalau nanti bertemu begini, kita sudah punya nih triknya, jurusnya gitu, itu pre-banking. Tapi kalau debanking itu dilakukan oleh tim-tim ahli di dalam fact checker ya, punya Mavindo itu yang membongkar itu gitu loh. Sudah memiliki kemampuan yang tingkat tinggi untuk membongkar itu apakah fakta atau hoax. Nah, kita punya kanal-kanal ataupun media untuk menjawab itu. Ada turnbackhot.id, mungkin kalau Mbak Fenty pernah melihat itu, atau kerjasama dengan media-media mainstream seperti cekfakta.com. Nah, itu juga hasil dari kerja-kerja debanking Mavindo gitu. Nah, kalau pre-banking seperti tadi, ke orang tua, siswa, masyarakat umum, misalnya Lebih guru. ke edukasinya. Betul. Nah, Oke. pre-banking itu edukasi. Kalau debanking kita mengecek berita yang udah beredar gitu ya Betul. Bu. Yang mengecek itu, yang membongkar itu tuh ada tim khusus gitu loh. Jadi itu yang nanti akan disosialisasikan ke masyarakat. Jadi debanking bisa menghasilkan sesuatu yang hasilnya itu menjadi pre-banking. Jadi kan kayak dia berputar di situ kan. Nanti kalau ketemu ini ya gitu kan. Kalau menanyakan mana sumbernya ini ya gitu. Begitu. Kalau kita kaitkan dalam konteks pemilu nih, Bu, karena kan kalau lagi masa pemilihan umum, pemilu Oh kan ya. panas banget kan Oh, iya. situasinya, banyak hoax, banyak apa. Apalagi sekarang tuh ada AI, banyak Oh, iya, sekali benar. video-video yang kayak benar-benar bisa menipu kita, ini benar atau enggak sih. Iya. Kayak pejabat-pejabat atau calon-calon itu dibikin melalui AI itu. Kalau dalam konteks pemilu, kira-kira pre-bankingnya itu seperti apa Bu yang bisa dijalankan oleh KPU atau Bawaslu? Iya, kita juga di Mavindo itu mengalami sebuah masa ataupun era di mana kita itu juga sudah berhadapan dengan perkembangan teknologi yang luar biasa. Kalau dulu misalnya di awal Mavindo lahir 2016, yang menjadi tantangan itu mungkin boleh dikatakan lebih besar teks, penyebaran hoax melalui teks gitu ya. Dan sangat mudah untuk teman-teman di Mavindo, fact checkernya, untuk menemukan ataupun mendebanking gitu ya, karena teks gitu ya. Walaupun memang banyak tantangan, masing-masing masa kan ada tantangan. Tetapi sekarang tantangannya itu sebenarnya lebih sulit gitu ya. Lebih sulit dan keterbatasan tools untuk lebih bisa membongkarnya gitu. Sebutlah sekarang ini banyak penyebaran informasi itu melalui AI. Yang kadang-kadang kalau misalnya masyarakat, sebutlah pemilih begitu ya, itu tuh kayak terbawa suasana gitu loh. Dia tidak mengetahui bahwa satu konten itu sebenarnya ada tuh peluang-peluang untuk menggunakan AI.
Apalagi kan kalau dibungkus dengan hal-hal yang semacam seperti kenyataan tetapi tidak, dan tidak banyak juga masyarakat yang mengetahui bagaimana membedakannya gitu loh. Nah, untuk pemilih tentu bukan hanya masalah tentang pemilih ya, maksudnya tentang pemilu semuanya, tetapi konteks kita pembicaraan sore hari ini kan tentang pemilu ya. Iya. Dan itu juga tidak lepas dari perhatian dari oknum gitu ya, untuk bisa memberikan tantangan kepada kita. Saya menyebutnya tantangan, bukan kita ingin menantang ya, tetapi itu tantangan yang luar biasa gitu ya, berbentuk AI. Dan saat ini Mbak Fenty dan kawan-kawan, Mavindo sendiri juga memiliki inovasi-inovasi yang yang dilakukan atau usaha yang dilakukan dengan mencoba ataupun menemukan tools-tools yang bisa mendeteksi apakah ini pabrikasi dari AI atau tidak. Karena sekarang ini kontennya banyak dari AI, tetapi juga untuk menjawab atau debunking-nya itu juga dari AI gitu. Jadi AI itu perang sekarang. Ini yang membuatnya, yang ini juga mencek faktanya gitu. Jadi seperti itu. Melawannya harus dengan teknologi juga gitu ya, Bu. Tapi cepat sekali perkembangannya, itu yang luar biasa. Cepat sekali gitu loh. Yang menjadi berat itu adalah kemampuan literasi digital masyarakat yang tidak baik-baik saja. Jadi mereka itu berasumsi bahwa apapun yang didapatkan dari media sosial itu adalah hal yang benar. Sesungguhnya bukan itu gitu ya. Tetapi gini loh, karena kecanggihan, lalu susah untuk membedakan apakah ini sebuah konten fabrikasi ya atau dimanipulasi, tetapi menganggap itu semuanya hal-hal yang benar-benar terjadi. Nah, ketika itu dianggap sebuah hal yang bisa terjadi, nah celakanya ini share-nya itu mudah sekali gitu loh. Artinya nggak sampai 5 detik gitu ya, Bu, untuk nge-share. Iya, itu belum pre-banking. Kalau pre-banking itu kan gini, kita tuh tidak bisa nyetop penyebaran itu ke 10 gitu ya. Tadinya 10 tuh langsung seruk gitu ya. Tapi ketika pre-banking itu dilakukan, oh berarti sudah ada mitigasi. Kalau misalnya menemukan ada video yang gerakan mulutnya, misalnya itu kan secara logis ya, gerakan mulutnya itu tidak sama dengan rautnya, gestur dan air mukanya gitu, itu pertama dicurigai secara logis. Itu tuh kan karena kita belum bicara tentang apa toolsnya kan, terus kita udah bicara teknis ya, misalnya pakai infeed, pakai apa segala macam gitu. Tapi ketika kita menemukan konten, kalau ada orang ngomong gerakan bibirnya itu tidak normal misalnya gitu ya, nggak ada raut muka, nggak ada ekspresi muka gitu ya, itu sudah tuh masuk checklist 1 tuh, tanda-tanda kan ya gitu. Itu AI. Iya, AI. Kemudian gerakannya, kalau misalnya itu raut muka misalnya, terus gerakannya apakah di belakangnya juga mendukung. Kadang-kadang video di belakangnya apa, yang ini apa gitu ya. Jadi jarang juga orang melihat yang seperti yang kita bicarakan ini gitu loh. Pokoknya apa yang dibicarakan orang ataupun tokoh yang mungkin digunakannya itu adalah tokoh yang benar-benar public figure, itu mereka percaya. Dan itu juga banyak digunakan seperti itu. Nah, jadi begini, kalau AI, memang kami sekarang di Mavindo tuh sedang melakukan kampanye-kampanye seperti itu, ya kan, ke semua masyarakat gitu. Tapi secara umum untuk melihat apakah membedakan antara kualitas AI dengan tidak, itu sebenarnya dari gambarnya itu sudah bisa terlihat. Secara kasat mata tuh bisa terlihat. Kalau saya bisa melihat gitu loh. Tapi untuk masyarakat umum yang itu perlu mungkin dilatih. baru Itu perlu dilatih. tersentuh sosial media, Betul, belum ya, Bu? betul. Misalnya kalau kita edukasi yang ringan-ringan saja, kalau menemukan gerakan bibir begitu ya kan, kemudian mata nggak sinkron, ekspresi nggak sinkron, itu sudah itu. Terus warna, komposisi warna gitu ya, itu sangat bisa dibedakan secara kasat mata hasil AI itu, dan pekerjaannya sangat halus. Nah, itu bedanya. Kalau misalnya kamera biasa, dia tidak terlalu halus seperti yang dihasilkan Gen AI, generative AI. Tapi kalau yang AI itu luar biasa bagusnya gitu loh. Jadi kayak kayak animasi kadang-kadang, tapi itu manusia gitu ya. Kita bisa bikin prompt yang mau kita seperti apa. Halusinasi kita tuh udah bisa jadi kenyataan gitu loh. Dia harus ngomong apa kayak gitu. Nah, itu sesuatu yang kalau kami di Mavindo bilang ini, too good to be true gitu loh. Too good to be true. Terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Nah, bener. Jadi itu kalau udah begitu tuh, gitu ya, hati-hati gitu ya, hati-hati. Jangan mudah percaya. Bener. Apalagi untuk pemilu ya kan. Pemilu itu kan bukan hanya mengarahkan pada calon kandidat, bukan, tapi misalnya ajakan,
misalnya ada narasi gitu ya, narasi yang misalnya mempersuasi supaya tidak mempercayai hasil pemilu misalnya, kan itu juga bisa menginikan. Atau konten-konten yang fabrikasi konten lama, misalnya itu terjadi di 2020, muncul lagi di 2024 ya kan, muncul lagi nanti di 2029 misalnya. Itu bisa terjadi karena begitu canggihnya teknologi ini untuk bisa dimanipulasi begitu loh. Kadang-kadang kan kita mikir, lah itu kan terjadinya di negara itu, kenapa itu diklaim di negara Indonesia kan gitu ya. Nah, kalau publik yang tidak paham, dia percaya gitu loh, dia percaya gitu. Makanya kita ini kan jangan hanya terpaku pada informasi yang kita dapat saja dari orang lain, tapi kita tuh harusnya mencari gitu. Nah, ini satu lagi nih Pak Fenty. Kita nih berhadapan atau perangnya itu kan di algoritma ya. Iya, sekarang ini. Bener Bu. nggak sih? Kadang clickbait yang menarik Betul. perhatian itu hoax malah lebih cepat menyebar ketimbang klarifikasi yang fakta gitu. Bener. Jadi algoritma tuh kalau kita bisa ketemu ini nih AI tentang hoax pemilu nih. Kalau kita sudah itu yang kita dapat, terus kita tonton, kita share, dia akan datang lagi ke kita, datang lagi tanpa diminta kan gitu. Dia bermain algoritma gitu. Jadi kita tuh nggak kuasa menolak. Bagaimana menolaknya? Udah keluar aja cari tema yang lain untuk kita bicarakan gitu loh. Begitu. Jadi kontrol gawai kita itu sangat penting ya Kan Ibu. kita. Jadi bukan teknologi yang mengatur kita, Iya. tapi kitalah yang mengatur teknologi itu. Kalau misalnya mengapa kok masih banyak sih yang terkena hoax gitu? Karena dia diatur oleh teknologi, itu aja sih. Jadi otak manusia itu secara tidak langsung bisa Iya. diatur sama algoritma. Betul. Iya. Aku Aku juga sering itu Bu. Bener nggak? Sering nggak ya? Soalnya aku misalnya search apa make up. Nah, 1 minggu tuh keluarnya make up terus Iya. Bu. Yang paling penting sekarang itu perlu diketahui itu bukan jari kita sekarang penentu. Kita memikirkan sesuatu, memikirkan ya, belum kita ngomong, belum apa gitu. Kita berpikir sesuatu tuh media sosial udah bisa baca loh pikiran kita. Misalnya kita lagi sedih nih, ya kan? Iya. Tiba-tiba nanti quote-quote yang sesuai dengan kita pikirkan itu muncul loh. Lebih canggih gitu. Jadi hati-hati. Mungkin juga kita nggak search di platform-platform yang searching gitu ya Bu. Iya. Atau justru teknologi itu bisa ngelihat data-data pribadi kita, mungkin chatting-chatting kita. Betul. Kita Who sedang knows? membicarakan apa, Iya. misalnya dengan sosial media yang misalnya WhatsApp gitu ya, kita Iya. sedang berdiskusi apa, nanti di sosial media kita muncul itu Iya. yang kita diskusikan. Begitu canggihnya gitu ya. Makanya harus hati-hati. Hati-hati Bu. gitu. Hati-hati Tapi kan kita banget. juga nggak bisa mengosongkan pikiran kan. Harus tetap update dong. Iya, Nanti iya, benar. ketinggalan informasi. Iya, itu FOMO namanya ya. Kalau Gen Z kayak kalian tuh namanya FOMO. FOMO Bener nggak tuh sih? kayak fenomena yang mau ikut-ikutan gitu Bu. Iya, fear Iya. of missing out Iya, ya betul. gitu, nggak mau ketinggalan gitu. Tapi mestinya FOMO itu bukan hanya negatif Iya, ya, banyak tapi juga hal positif. iya artinya gitu. FOMO apa sih sekarang pre-banking yang lagi nih kayak gitu loh. Pokoknya ke situ ya Bu, yang ke edukasi. Betul. Nah Bu, kita bicara tentang masyarakat nih. Kenapa sih Bu masyarakat itu cenderung lebih mudah percaya dengan hoax? Contohnya nih di grup WhatsApp keluarga itu Ya. gampang banget tuh tante-tante atau bude-bude itu ngirimin berita-berita. Kalau kita kan yang udah sering lah, yang udah terpapar sosial media lama itu ini hoax gitu. Iya betul. Cuman kalau mereka tuh kayak percaya. Gini, ada juga yang menarik nih, kajian diskusi kita di Mavido itu 2023 ya. Tahun 2023 itu kan mulai kampanye ya, benar nggak sih? Iya betul, baru mulai kampanye. Iya, itu yang paling tinggi hoax penyebarannya itu adalah tentang politik. Jadi hoax itu ternyata berkembang atau muncul itu kayak tematik gitu loh. Kalau musim Covid, dia hoaxnya tentang kesehatan. Kalau musim pemilu, ya masa-masa kampanye atau apa gitu, hoaxnya banyak tentang pemilu. Terus nanti tentang apa lagi, tentang cuaca banyak hoax juga gitu kan. Nah, yang menarik di 2023 Mavindo di Litbangnya, kemudian ada Insight Kata Data, Insight Center gitu ya, itu menemukan bahwa yang paling tinggi pembicaraan ataupun konten-konten yang berhubungan dengan politik adalah tema yang paling tinggi untuk hoaxnya, penyebaran dan misinformasinya. Karena mis dan malinformasi itu hal yang berkaitan dengan pemilu tuh. Bukan hanya pemilu tapi untuk semua. Tapi kalau kita mengkaji tentang pemilu 3 hal itu. Misalnya misinformasi, informasinya salah, tapi yang menyebarkan menganggap itu benar. Nah, tadi kayak Grup keluarga grup tadi keluarga Bu. itu Iya. kan. Nah, terus gini, yang menyebarkannya siapa? Yang mengirimnya siapa itu kan juga berpengaruh. Benar nggak sih? Kalau misalnya ayah kita, ibu kita, padahal sebenarnya isinya nggak benar kan? Nggak benar. Tapi yang menyebarkan ayah ibu kita.
Kalau misalnya, aduh ini ayah ibu kita menyebarkan hal yang negatif, apa yang nggak benar gitu ya, itu kan kadang-kadang ada rasa sungkan dulu gitu. Nah, saat-saat begitulah kita tuh mengedukasi yang paling keluarga paling dekat, ya kan? Lingkungan terkecil gitu, Lingkungan keluarga. terkecil. Karena gini, tema politik adalah yang paling tinggi hoaxnya, dan media yang paling tinggi yang sering digunakan itu adalah WhatsApp grup. Nah, itu yang mau saya nyambung tadi ya, yang 2023. Nanti cek aja gitu ya. WhatsApp grup itu adalah wadah tertutup, komunikasi tertutup yang paling tinggi penyebaran hoaxnya. Justru ya, Bu. Karena dia itu gini loh, dia tertutup, saling mengenal, paling tidak kan kita juga sudah tahu ini identitas si ini siapa, walaupun kita tidak simpan kontaknya gitu dalam satu grup gitu. Kemudian dalam satu grup tuh 200 orang, 200 itu mempercayai, 200 itu langsung klik ke grup yang mana lagi. Jadi dia tuh sebenarnya tertutup pada satu grup tapi terbuka pada grup yang lain, benar nggak sih? Lebih intens mungkin ya, Bu, karena orang-orang lebih percaya karena kenal sama siapa yang ngirim menyebarkan. gitu ya. Makanya Ya, saya betul. bilang tadi, siapa yang menyebarkan itu juga berpengaruh gitu loh. Kecuali misalnya dia nggak tahu, nggak kenal, cuek aja lah gitu ya. Tapi ada daya tarik juga, karena hoax itu Mbak Fenty dan kawan-kawan semuanya, dia tuh nyerang psikis kita dulu. Itu kan ciri-ciri tuh. Jadi kita tuh pengen tahu dulu, tertarik dulu. Itu udah masuk tuh, dia udah masuk perangkap nih gitu loh. Makanya banyak clickbait yang Betul. menarik. Kadang baru buka sosial media, ini Tapi nggak nyambung sebenarnya Iya, kan betul. gitu. Pas kita klik, bukan itu isinya. Nah, itu clickbait gitu loh. Nah, jadi kayak mengecoh gitu ya, dan membuat rasa penasaran. Apalagi misalnya captionnya, nanti slide ketiga Anda akan, kalau slide ketiga tidak disebarkan akan ada nanti malapetaka kayak gitu. itu di grup WhatsApp banyak banget, Bu. Psikis kita dulu yang dikena gitu loh. Jadi nantilah yang lain. Yang pertama psikis. Nah, kalau ciri-ciri sudah rasa takut yang berlebihan misalnya, terus rasa penasaran yang berlebihan, terus apalagi yang berlebihan itu kalau udah kita merasa bahagia yang berlebihan misalnya, udah tanda-tanda itu gitu, hati-hati. Terus lagi di grup keluarga itu, kalau mau tahu ciri-cirinya itu kalau pakai huruf kapital. Huruf kapital, kemudian ada di bawahnya itu ajakan, terus ada ancaman gitu. Ajakan tuh gini, jika ini tidak disebarkan maka akan gitu loh. Itu sudah masuk itu. Pinter banget yang bikin hoax ya, Bu. Ada kuliahnya nggak ya? Kalau bude-bude kan mudah banget tuh percaya. Iya, makanya kan di WhatsApp itu kita juga sudah diingatkan sebenarnya konten-konten yang biasanya sudah tinggi sekali, lebih dari 20 kali penyebaran itu kan bisa dicek itu, diteruskan berkali-kali kan ada kan. Kalau misalnya satu kali kan teruskan, kan nampak aja teruskan, ya kan. Tapi kalau diteruskan berkali-kali, forward many times misalnya gitu ya, itu udah tanda-tanda nih, ini nggak bener nih, dari siapa nih pemula. Ini maksudnya ini dari awalnya di siapa, kita disebarkan siapa, ini masuk di grup ini juga isinya masuk di grup ini juga kan, kayak ini ya, kayak aneh. Iya, maksudnya kita nggak bisa keluar gitu loh. Nah, jadi hati-hati juga kawan-kawan di rumah kalau misalnya menemukan informasi yang forward many times yang berkaitan dengan yang tadi itu ya, psikis kita juga dikena dulu, kita jadi takut, kita jadi sedih, kita jadi bahagia gitu. Kalau beritanya too good to be true tadi itu yang alay-alay apa gitu ya, itu hati-hati dulu gitu. Jadi jangan kita buru-buru menyebarkan, karena perlu kita cek dulu. Nah, cek fakta inilah yang menjadi tugas Mafindo begitu. Tugas Mafindo, betul. Ya, mengecek fakta itu debunking ya, Bu. Iya, debunking. Kalau mungkin prebanking itu yang mengedukasi masyarakat, Betul. langkah-langkah preventif gitu Ya, sebenarnya begitu. Oke. Kalau dikaitkan dengan politik tadi, Ya. kata Ibu tadi topik politik itu justru yang paling tinggi banyak pada masanya. Ya, 2023 loh. Ada pola berulang nggak, Bu? Kalau misalkan setiap pemilu itu hoaxnya Ada. seperti apa? Banyak kami menemukan, di Mafindo menemukan. Misalnya dulu pernah ada konten orang gila, ODGJ gitu ya. ODGJ itu dipaksa untuk memilih satu kandidat calon. Itu banyak tuh, dari tahun berapa itu pengulangan terus ya, tanpa disampaikan ini terjadi di mana gitu ya. Ciri-ciri hoax begitu, tidak tahu 5W1H-nya tuh nggak ada. Jadi tujuannya mempengaruhi persuasif aja gitu, orang tertarik gitu kan. Nanti ada foto yang bisa mendukung itu gitu ya. Kemudian ada juga namanya tuh konteks yang salah. Misalnya Mbak Fenty gitu ya, dibuatkan foto captionnya apa, jadi nggak nyambung gitu kan, ada.
Nah, yang berhubungan dengan pemilu tahun itu ya, di kampanye 2023 itu kami sangat banyak menemukan fabrikasi konten namanya. Fabrikasi konten itu konten-konten lama itu diulang kembali, di-share kembali gitu ya. Tanpa orang melihat lagi kualitas videonya. Kalau yang dulu kan udah bisa kita lihat, kalau dibandingkan yang sekarang kan kualitas videonya juga sekarang kan lebih canggih, tapi orang nggak mau melihat itu gitu. ODGJ yang sering itu ya, yang paling sering. Kemudian surat suara yang tercoblos. Iya, Nah, itu iya, itu kayaknya setiap pemilu ada ya, itu Bu, fabrikasi. berita-berita kayak gitu. Tapi pas ditanya di mana nggak Nggak jelas. tahu fabrikasi konten. Sebenarnya gini ya Mbak Ventia, mungkin ya maksud yang menyebarkan itu sebenarnya tidak bermaksud untuk memberikan edukasi yang nggak maksudnya tidak menyebarkan hoax, tapi mungkin maksudnya itu adalah untuk kewaspadaan orang lain gitu loh. Mungkin saya nggak tahu juga karena kan perlu ditanya tuh, perlu diteliti apa sih motivasinya kan gitu. Kadang-kadang kan ada orang mau jadi pahlawan, penyebar pertama, padahal yang disebarkan tuh salah kan gitu ya. Iya, betul. Nah, bisa memecah belah masyarakat betul, banget itu mereka apalagi pas lupa, pemilu. betul, mereka lupa bahwa interaksi kita di sosial media tuh kan ada undang-undang ITE tuh, yang membuat dan menyebarkan tuh kan sama posisinya. Bisa Makanya kita, dipidana. betul, makanya kita tuh jangan buru-buru menjadi pahlawan kalau kita memang tidak memahami apa yang disebarkan gitu loh. Begitu. Jadi surat suara, kemudian penghitungan sistem yang dimanipulasi, sistem apa namanya itu ya, penghitungan suara itu kan setiap pemilu ada. Kalaupun pemilu tuh bertahun-tahun intervalnya, tapi yang itu ada terus kan 5 tahun sekali misalnya kan, tapi kok fabrikasi kontennya itu aja gitu ya. Nah, itu makanya nih kita balik lagi nih, misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Nah, di pemilu itu kadang-kadang itu kami menemukan yang namanya malinformasi itu lebih banyak juga dibandingkan itu. Malinformasi itu gini, faktanya ada, dia nggak bohong, faktanya ada, tapi digunakan untuk menjatuhkan seseorang, untuk menyudutkan seseorang, misalnya gitu ya. Yang kayak gitu juga nggak boleh ya, Bu, sebenarnya. Nggak boleh, karena gini, kita nih di KPU gitu ya, kita bagian bidang sosialisasi tuh paham betul yang mana black campaign atau negatif campaign. Ini kan dua hal yang berbeda. Kalau black campaign itu faktanya nggak ada, itu bener-bener bohong gitu loh, hoax gitu. Itu negatif campaign di dalam regulasi diatur itu sebagai hal yang perlu dihindari, yang memang ada sanksinya. Tapi kalau negatif campaign kan tidak, Mbak. Negatif campaign itu kenyataannya ada, tetapi digunakan untuk itu tadi malinformasi, untuk menyerang orang, untuk menyudutkan orang gitu. Makanya tuh kalau di di malinformasi misalnya, seseorang nyalon, terus tiba-tiba nanti beredar video dia yang lama gitu ya. Apalagi video-video pribadi, keluarga dan segala macam itu nggak boleh sebenarnya. Iya, itu kan bisa diinikan, tapi kan bukan black campaign tapi negatif campaign gitu. Dan masyarakat menyebutnya itu tuh kalau video-video lama, video-video pribadi itu rekam jejak, Bu. Untuk Iya, sekarang ini. rekam jejak memang gitu loh. Kalau sudah masuk ke dunia digital kan gitu ya. Tapi ya untuk pertanyaannya, untuk apa itu disebarkan sekarang pada saat dia ingin menaikkan elektabilitas atau mencari massa gitu ya, tapi digunakan untuk menjatuhkan. Makanya itu juga masuk ke dalam hal-hal yang berkaitan dengan konten-konten negatif itu gitu. Nah, yang lebih parah itu kan sesuatu yang tidak terjadi tapi seolah-olah terjadi tadi itu. Ya kan? Fabrikasi, manipulasi konten, kemudian konteks yang salah gitu ya. Ini terjadi di luar negeri, tiba-tiba nanti diklaim di dalam negeri gitu, ya kan? Terus ingat nggak, setiap pemilu itu ada TKA, tenaga kerja asing, Iya, itu adalah salah satu fabrikasi itu untuk memberikan pengaruh kepada orang-orang yang mendukung satu calon tertentu, atau pengaruh kepada penyelenggara pemilu gitu loh, yang membuat orang-orang atau masyarakat itu jangan mempercayai penyelenggara pemilu. Itu kan juga masuk ke dalam ranah-ranah atau tujuan mereka tuh. Nah, begitu Mbak Penti. Jadi bukan hanya untuk kandidat, tetapi penyelenggara pemilu juga kena. Kan gitu ya. Seperti itu. Ngeri banget ya, Bu. Iya. Apalagi pas pemilu itu, wow. Iya, luar biasa kan ya. Gitu. Nah, kalau untuk masyarakatnya, Bu, ada tips and trick gak gimana supaya masyarakat itu kayak bisa tahu nih ini hoax, ini fakta, atau justru ada website yang kita bisa cek manual nih? Oke, ya kita sebagai komunitas anti hoax gitu ya, Mavindo sebagai anti hoax memberikan edukasi kepada masyarakat.
selain melakukan atau menggunakan waktu-waktu yang khusus untuk edukasi, sosialisasi, kampanye kepada masyarakat, Mafindo tuh juga memiliki kanal-kanal website yang bisa dijadikan referensi yang kredibel oleh masyarakat. Karena yang tadi saya katakan, pre-banking kita di bawah gitu ya. Kalau the banking, kita melihat apa sih yang pernah dilakukan atau yang hoax apa nih yang dibongkar. Yang sangat viral di masyarakat itu menjadi perhatian, kemudian dibongkar, cek faktanya, kemudian dengan menggunakan tools tertentu. Nah, kawan-kawan semuanya atau masyarakat umum yang bisa dilakukan, pertama itu pasti kita menggunakan daya nalar kita dulu itu ya, berpikir kritis kalau bahasa kami, berpikir kritis. Kalau tadi menemukan masa sih TKA setiap tahun begitu, orangnya sama begitu misalnya gitu ya, kemudian beritanya juga menyudutkan pemerintah. Nah, kalau yang sudah menyudut-nyudut begitu tuh dah, pertama itu edukasi dulu. Nah, yang kedua itu kalau yang Mafindo lakukan itu selain edukasi, cara untuk mengeceknya gitu ya, yang sangat sederhana, kita bisa masuk ke turnbackhawk.id namanya, Mbak. Ada websitenya. Ada website khusus, itu hasil dari The Banking. Masyarakat bisa melihat apapun di situ, mau pilih tema apapun, politik, ekonomi, sosial, budaya, semuanya ada. Itu bentuknya gitu. berita Website. yang fakta ya. Betul. Website berita yang ya, fakta. jadi kayak apa ya? Kalau kami tuh menyebutnya kayak makan sandwich gitu loh. Jadi kebohongannya dulu dikupas, nanti kita hantam dengan faktanya gitu loh. Jadi ditutup dengan fakta lagi gitu loh. Kalau misalnya makan burger tuh kan ini dulu daging, ini lagi, ini ditutup lagi. Terstruktur gitu Betul, terstruktur. Nah, sehingga melalui media-media itu kami juga memberikan edukasi ke masyarakat selain edukasi secara langsung gitu. Kemudian ada juga cekfakta.com. Itu juga kerjasama dengan lebih dari 30 media mainstream yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menemukan hal-hal hasil verifikasi dari informasi gitu. Itu yang paling misalnya gini, masyarakat itu kan sekarang apa-apa dicari kan informasinya, bisa menggunakan itu. Dan ada juga namanya Kalimasada. Kalimasada itu chatbot yang digunakan Mafindo untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, ngecek ngecek informasi secara manual lah, maksudnya secara paling gampang lah, sederhana, karena dia WhatsApp. WhatsApp. Iya, itu nomor WhatsApp. Bentuknya kayak AI gitu, kayak kita chat AI atau ada chatbot. adminnya. Chatbot gitu ya. Chatbot itu ya berarti kan sudah ada adminnya kan gitu. Jadi kita masukkan kata kunci gitu kan. Tentang tentang KTA misalnya, tenaga asing politik misalnya, nanti keluar gitu 10 pilihan atau 5 sampai 10 pilihan gitu loh. Kita mau kemana? Nanti diarahkan ke media apa ini pernah diberitakan gitu. Jadi tinggal teman pemilihnya ya mau yang mana atau tetap mau nih nggak terliterasi digital, tetap percaya hoax. Pilihan itu mau menjadi bijak atau tidak. Betul. Singkatnya itu. Iya. Terus kita bicara Mafindo lagi, Bu. Ya. Mafindo ada kolaborasi nggak sih, misalnya ke banyak Komdiji, iya, semua atau ke Komdiji, ke media-media mainstream, ke KPU, ke Bawaslu, ke Polri gitu ya. Jadi misalnya gini, ke Polri di pusat ya. Nah, di wilayah-wilayah yang tadinya ada 44 wilayah, itu PKS dengan maksudnya perjanjian kerjasamanya itu dengan Polda-Polda dan Polsek-Polsek. Jadi kayak gitu. Misalnya juga nih, KPU RI kan menjadi mitra Mafindo. Nah, kita juga di wilayah itu seperti itu. Misalnya kita mengedukasi kerjasama dengan KPU, kita bisa jadi narasumber, atau seperti sekarang ini. Itu sebenarnya tidak lepas dari namanya kemitraan, kolaborasi itu tadi. Kemudian juga Komdiji gitu ya, kita ke pemerintah daerah melalui Kominfo provinsi, kota gitu juga dari segala arah lah gitu ya untuk edukasi gitu. Apa sih yang bisa kita perbuat, termasuk juga dengan kolaborasi dengan platform media sosial gitu. Twitter, WhatsApp, Facebook. Nah, itu kayak akun-akun media lokal. Iya, platformnya. Gitu ya. Terakhir nih, Bu, sebagai penutup nih, ajakan untuk sudah penutup. Nggak sampai besok. Sebagai penutup nih, ajakan atau himbauan untuk masyarakat supaya cerdas bermedia sosial dan aware tentang berita-berita politik juga nih, Bu. Iya, teman-teman ya ininya. Teman pemilih. Teman pemilih, bukan kawan-kawannya.
teman pemilih yang bijaksana, saya mengatakan bijaksana itu kan harapan kita semua ya, bahwa sekarang ini apa sih yang tidak bisa kita dapatkan di sosial media kita atau dunia digital kita, itu apa yang tidak bisa. Media itu bisa memberikan apapun kepada kita. Sekarang ini pengendali itu bukanlah medianya, tetapi pengendali informasi itu adalah manusianya, adalah kita sebagai pengguna. Sehingga melalui acara ini teman pemilih itu bisa menggunakan, yang pertama itu adalah critical thinking-nya, kemampuan berpikir kritis, bahwa tidak semua informasi yang kita dapat di sosial media adalah informasi yang benar. Walaupun kita tahu sekarang ini bentuk-bentuk dari penyebaran hoax atau misinformasi itu sudah berubah bentuk, dari teks, kemudian foto, ya sekarang sudah video, dan videonya ditambah lagi dengan aplikasi-aplikasi AI yang sangat mudah, murah, yang tidak mahal gitu ya. Tetapi yang mahal adalah bagaimana critical thinking kita, itu yang mahal. Kalau AI-nya banyak yang gratis untuk penyebaran hoax gitu ya, mudah, murah gitu ya, tetapi yang mahal itu bagaimana kita itu bisa menjadi pemilih, pengguna sosial media yang baik, khususnya untuk menyaring informasi-informasi yang berkaitan dengan kepemiluan gitu. Masyarakat juga harus proaktif. Betul, karena begini, jadi kayak ini penutup ya, hak kita itu mendapat informasi dari manapun, tapi pilihannya mau menjadi bijak atau tidak. Betul. Benar nggak Mbak Wendy? Setuju nggak? Quotes-nya. Makasih banyak ya, Ya, Ibu. ya, terima kasih udah banyak. hadir di podcast KPU Kota Bengkulu. Sama-sama, senang sekali, tapi durasinya pendek ya. Iya, mungkin next kita bisa dengan tema yang lain, Ibu. Betul. Hari ini kita bahas pre-banking. Iya. Nah, mungkin next episode kita bahas debanking yang Siap, lebih siap. kompleks lagi. Makasih ya, Ibu. Ya, thank you Seru juga banget. KPU Kota. Sukses semuanya. Oke, teman pemilih di rumah, itu di episode hari ini. Semoga teman pemilih dengan adanya obrolan ini bisa membuka insight baru untuk teman pemilih dalam bersosial media. Jangan lupa ikuti terus informasi kepemiluan di Instagram, Facebook, X, dan TikTok KPU Kota Bengkulu. Dan jangan lupa komen, share podcast ini. Saya Pentisari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.